Selamat pagi adik-adik, shalom, salam jumpa. Bersyukur kepada Tuhan untuk banyak kebaikan yang telah Dia tunjukkan bagi kita. Berkat kekuatan, kesehatan, bahkan keselamatan melalui Yesus. Kita sekarang akan belajar lagi pelajaran sekolah sahabat kita. Dan sebelumnya, baiklah kita berdoa sebelum kita belajar dari firman yang suci ini. Terima kasih Bapa dalam surga untuk kesempatan belajar firman. Biarlah Roh Suci mengajar kami mengerti dan memberikan kekuatan bagi kami untuk tetap berani dan setia untuk Tuhan. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Menyeberang Sungai Yordan. Menyeberang Sungai Yordan dengan ayat hafalan yang terdapat dalam Yosua 1 ayat 9. Yosua 1 ayat 9 bunyinya seperti ini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, jangan takut, jangan kecut kalau kita bersama dengan Tuhan. Adik-adik, Musa telah mati. Dan sekarang menjadi tanggung jawab Joshua memimpin bangsa yang besar itu untuk tiba di tanah perjanjian. Tuhan mengatakan kepada Joshua, Joshua jangan takut, jangan kecut, aku yang akan menyertai engkau. Dan ingat, semua tanah yang engkau injak akan menjadi milikmu. Mulai dari Libanon, di utara, dan dari sungai Efrat, di sebelah timur, di sebelah barat, adalah gunung, adalah laut besar, dan di sebelah selatan, padang pasir. Itu menjadi milik bangsa ini. Dan sekarang tugas yang besar itu diberikan kepada Joshua. Joshua seorang yang setia, seorang yang jujur, dan telah bersama-sama dengan Musa untuk bertahun-tahun lamanya. Dia mengerti apa maksud Tuhan dan mengerti bangsa itu di dalam kehidupan kesehariannya. Sekarang dia memanggil pemimpin-pemimpin, petugas-petugas untuk siap memasuki tanah perjanjian. Mereka menyediakan hati mereka. Mereka menyediakan segala sesuatu untuk siap berangkat. Mereka sedang berkemah di gurun Sin. Mereka sekarang berjalan dan berjalan menuju tepi sungai Yordan. 3 hari mereka ada di sana. Dan selama 3 hari itu mereka berdoa dan berdoa agar Tuhan menolong mereka. Pemimpin yang besar ini Joshua tegar untuk melakukan tugas besar itu. Kalian tahu, yang pertama kali yang harus maju ke depan adalah imam-imam. Dengan memikul tabut perjanjian. Sekarang tugas itu segera mulai. Mereka berbaris dengan teratur. Dengan pesan, ingat ya, Ruben, Manase, dan suku yang lain satu lagi. Untuk tetap menolong berperang. Mereka sekarang berbaris dan berbaris. Menuju tepi sungai itu. Apa yang terjadi? Mujizat luar biasa terjadi. Pada saat imam itu menginjakkan kakinya di sungai yang sedang meluap itu, air itu terhenti, membuat tembok yang besar, sementara air yang di bawahnya mengalir dan mengalir. Dalam kekeringan mereka berbaris dan berbaris. Masing-masing mengalami pengalaman yang luar biasa ini. Bagaimana Tuhan menuntut. Imam tetap berdiri di tengah-tengah sungai itu. Sambil semua bangsa itu melewatinya.
Dan segera setelah imam-imam keluar dari sungai itu, kembali sungai itu mengalir sebagaimana biasanya. Orang-orang di sekitar itu melihat bagaimana mujizat ini terjadi. Yosua memerintahkan, pergilah, suruh tiap bangsa itu mengambil satu batu yang besar dari sungai Yordan. Itu berarti ada 12 batu. Dan menyusunnya menjadi mezbah untuk ucapan syukur kepada Allah. Mereka bersyukur kepada Allah dan menyanyi nyanyian pujian atas kebesaran perlindungan yang Tuhan berikan. Adik-adik, Tuhan begitu baik. Dia juga akan menyertai kita sama seperti Joshua. Jangan takut. Jangan kecut hati kalau kita bersama dengan Yesus. Mudah-mudahan cerita ini menolong kita untuk tetap berharap kepadanya. Dan sebelumnya kita mengakhiri, baiklah kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga untuk cerita pagi ini. Biarlah ini menolong kami untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Karena Tuhan menyertai kami. Kami akan menjadi orang yang berani. Orang yang tidak suka bersungut-sungut. Karena Tuhan menyediakan kemenangan di dalam kehidupan kami. Menyeberangi lautan-lautan pencobaan dalam hidup kami. Sebab Tuhan bersama kami. Terima kasih Tuhan karena mendengar doa kami. Roh Kudus yang memberikan pengertian. Menuntun kami setia kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.